Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu Asia. Kita lanjutkan pelajaran PKN kita, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pengertian UUD 1945. Berdasarkan penjelasan umum UUD 1945 angka 1 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu konstitusi bangsa Indonesia. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution, atau dari bahasa Belanda konstitutie. Kata konstitusi mempunyai pengertian yang lebih luas daripada undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi yang tertulis saja. Selain itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam pengertian undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, yaitu kedudukan pembukaan UUD 1945. Pasal-pasal yang dalam Undang-Undang 1945 merupakan penjabaran pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 ada 4 alinea, yang masing-masing alinea memiliki karakteristiknya masing-masing. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dihapus atau diganti karena di sana terdapat cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Pembukaan UUD 1945 tidak akan pernah dipisahkan dari batang tubuh UUD 1945. Pada perkembangannya, sistemika UUD 1945 ini mengalami perubahan di mana terdiri dari 3 bab, yaitu pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, kemudian penjelasan tiap-tiap pasal. Sementara itu, dalam perkembangannya, sistemika UUD 1945 mengalami pengembangan atau penghapusan, yaitu menjadi 2, pembukaan dan pasal-pasal. Kemudian yang ketiga, hubungan antara proklamasi dengan pembukaan. Nah, hubungan antara proklamasi dan pembukaan ini yaitu diantaranya pada alinea pertama dalam proklamasi ia menyatakan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana berbunyi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan dalam UUD 1945 yaitu terdapat pada alinea ketiga yang memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia. Artinya pada proklamasi juga membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Sementara dalam pembukaan UUD 1945 juga tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, itu terdapat pada alinea ketiga. Kemudian dalam proklamasi kemerdekaan, pada alinea kedua menyatakan tindakan yang dilakukan setelah pernyataan kemerdekaan, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Nah, kalau pada pembukaan UUD 1945 itu terdapat pada alinea keempat yang memperjelas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, nilai fundamental pembukaan UUD 1945. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa revolusi. Oleh karena itu, nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 bersifat universal dan lestari. Universal yaitu mengandung arti bahwa pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Sedangkan secara lestarinya yaitu UUD Negara Indonesia mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Nah, nilai-nilainya di situ ada 7. Pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal UUD. Kemudian pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa.
cita-cita nasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, makna terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Nah, pada alinea pertama, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ingin menghapus penjajah dengan segala bentuknya karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian pada alinea kedua mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia yang telah mencapai tingkat yang menentukan. Alinea ketiga mengandung makna pengukuran dari proklamasi yang luhur, yaitu kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual di dunia dan di akhirat, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat yaitu mengandung dasar negara dan tujuan negara. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu beberapa makna kandungan dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya adalah tugas. Kerjakan tugas ini di lembaran, tulis nama, kelas, mapel, beserta alamat kalian secara lengkap. Tugas ini juga dapat kalian kerjakan di Google Class. Yang sudah masuk Google Class, silakan kerjakan di Google Class. Ingat, kalau mengerjakan di Google Class cukup sekali saja, tidak perlu berkali-kali. Sampai di sini pertemuan kita. Tetap semangat dan tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita dapat bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.